Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan S. Reza Anasution, Dara Syahrana Sibuan, dan Dea Khairina. Kami di sini akan membahas tentang belajar sosial menurut Albert Bandura. Apa sih belajar sosial menurut Albert Bandura itu? Berikut penjelasannya. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, comment, and share ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Belajar sosial menurut Albert Bandura. Yang pertama, manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata bidak yang menjadi objek pengaruh lingkungan. Yang kedua, banyak aspek fungsi kepribadian yang melibatkan interaksi orang satu dengan orang yang lain. Adapun struktur kepribadian menurut Albert Bandura. Yang pertama ada sistem self atau self system, yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Yang kedua ada regulasi diri. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, dan dengan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Tingkah laku manusia adalah hasil pengaruh resiprokal faktor eksternal dan faktor internal, yaitu sebagai berikut. Faktor eksternal dalam regulasi diri. Yang pertama, faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi membentuk standar evaluasi diri seseorang. Melalui orang tua dan guru, anak-anak belajar baik buruk, tingkah laku yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam penguatan atau reinforcement. Orang yang membutuhkan insentif yang berasal dari lingkungan eksternal. Faktor internal dalam regulasi diri. Yang pertama, observasi diri atau self-observation. Dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, kualitas keterampilan, dan lain-lain. Yang kedua, proses penilaian atau mengadili tingkah laku atau judgmental process. Melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah laku dengan orang lain. Yang ketiga, reaksi diri afektif atau self-response. Orang mengevaluasi diri sendiri positif atau negatif, kemudian menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Yang ketiga ada efikasi diri atau self-effication dari struktur kepribadian menurut Albert Bandura. Bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi tertentu tergantung kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kolektif. Macam-macam efikasi. Yang pertama, efikasi diri atau efikasi ekspektasi atau self-effication, efficacy expectation. Persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Yang kedua, yang keempat dari struktur kepribadian menurut Albert Bandura adalah sumber efikasi diri. Yang pertama, pengalaman performasi, prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Sebagai sumber performasi masa lalu menjadi pengubah efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Yang kedua, pengalaman vikarius, diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, persuasi sosial. Efikasi diri juga dapat diperkuat atau diperlemahkan melalui persuasi sosial. Yang keempat, keadaan emosi. Keadaan emosi mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan itu. Struktur kepribadian yang kelima menurut Albert Bandura. Efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Sumber pengontrol tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Setiap individu memiliki efikasi diri yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda, tergantung kepada yang pertama, kemampuan yang dituntut oleh situasi yang berbeda itu. Yang kedua, kehadiran orang lain, khususnya saingan dalam situasi itu. Yang ketiga,
keadaan fisiologis dan emosional, kelelahan, kecemasan, apatis, murung. 6. Efikasi kolektif. Bandura berpendapat orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Misalnya, dalam bidang kesehatan, orang memiliki efikasi diri yang tinggi untuk berhenti merokok atau melakukan diet, tetapi mungkin memiliki efikasi kolektif yang rendah dalam hal mengurangi polusi lingkungan, bahaya tempat kerja, dan penyakit infeksi. Efikasi kolektif timbul berkaitan dengan masalah-masalah kemajuan teknologi, hukum dan kejahatan, birokrasi, perang kelaparan, bencana alam, dan lain sebagainya. B. Dinamika kepribadian. Menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai dua sumber. Yang pertama, gambaran hasil pada masa yang akan datang atau yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini. Dan yang kedua, harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan, antara lain harapan mendapat reinforcement pada masa yang akan datang, memotivasi seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Bandura setuju bahwa penguat menjadi penyebab belajar, namun orang juga dapat belajar dengan penguat yang diwakilkan atau vicarious reinforcement, penguat yang ditunda atau expectation reinforcement, atau bahkan tanpa penguat atau beyond reinforcement. Dinamika kepribadian mempunyai 3 penguat. Yang pertama, penguat vicarious atau mengamati orang lain yang mendapat penguatan. Yang kedua, penguatan yang ditunda atau orang yang terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan. Dan yang ketiga, tanpa penguatan atau belajar tanpa ada reinforcement sama sekali. C. Perkembangan kepribadian. 1. Belajar melalui observasi. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Dalam penelitiannya, ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Dan model yang diamati juga tidak mendapat reinforcement dan dari tingkah lakunya. 2. Modeling mengubah tingkah laku lama. Di samping dampak mempelajari tingkah laku baru, modeling mempunyai 2 macam dampak terhadap tingkah laku lama. Pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, tergantung apakah tingkah laku itu diganjar atau dihukum. C. Faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Tentu saja, mengamati orang lain melakukan sesuatu tidak mesti berakibat belajar, karena belajar melalui observasi memerlukan beberapa faktor atau kondisi. Menurut Bandura, ada 4 proses yang penting agar belajar melalui observasi dapat menjadi, yakni 1. Perhatian. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamatan dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. 2. Representasi. Tingkah laku yang akan ditiru hanya disimboliskan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. 3. Peniruan tingkah laku. Sebelum mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkan ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah lakunya. 3. Motivasi dan penguatan. Belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau belajar memilih motivasi tinggi untuk dapat melakukan tingkah lakunya modelnya. Observasi mungkin memudahkan orang untuk menguasai tingkah laku lalu ditentukan. Tetapi kalau motivasi untuk itu tidak ada, tidak bakal terjadi proses belajar. Motivasi banyak ditentukan oleh kesesuaian antara karakteristik pribadi pengamatan dengan karakteristik modelnya. Ciri-ciri model seperti usia, status sosial, seks, keramahan, dan kemampuan penting dalam menentukan tingkah laku imitasi. Dampak belajar. Setiap kali respon dibuat akan diikuti dengan berbagai konsekuensi. Ada yang berkonsekuensi menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan
ada yang tidak masuk kesadaran sehingga dampaknya sangat kecil. Konsekuensi dari suatu respon mempunyai 3 fungsi, yakni 1. Memberi informasi, 2. Memotivasi tingkah laku yang datang, 3. Menguat tingkah laku. D. Alfikasi. A. Psikopatologi. Bandura bersepakat dengan Erikson dan Wolfel bahwa terapi tingkah laku dapat efektif mengurangi reaksi kecemasan. Dia tidak percaya bahwa tekanan emosional menjadi elemen kunci penyebab reaksi takut yang berlebihan, sehingga harus dihilangkan agar tingkah laku dapat berubah. Menurutnya, masalah pokoknya adalah orang percaya bahwa dirinya tidak dapat menangani situasi tertentu secara efektif. Karena itu perlu dikembangkan self-efficacy agar terjadi perubahan tingkah laku. Konsep determinis revis vokal menganggap tingkah laku dipelajari sebagai akibat dari interaksi pribadi, tingkah laku, dan lingkungannya. B. Psikoterapi. Sama halnya dengan respon emosi yang dapat diperoleh secara langsung atau secara vicarious, menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Dapat dilakukan secara langsung atau secara vicarious pula. Penakut dapat mengubah rasa takutnya dengan melihat model tanpa rasa takut berinteraksi dengan hal yang ditakutkan itu. Secara umum, terapi yang dilakukan Bandura adalah terapi konektif sosial. Tujuannya untuk memperbaiki regulasi self melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.